Ini adalah dunia yang aneh di mana status ditentukan oleh jumlah palang di kepala seseorang. Semakin banyak palang, semakin tinggi status seseorang. Semakin dikit palang, semakin mulia. Sepasang bayi menangis, tapi dokter hanya berusaha menenangkan bayi yang hanya memiliki satu palang karena takut bayi yang memiliki tiga palang akan mengganggu bayi yang memiliki tiga palang. Ia mengangkatnya dan membantingnya ke tanah. Seiring berjalannya waktu, Alan yang memiliki tiga palang tumbuh dewasa karena statusnya ia bisa dipanggil untuk menjadi budak kapan saja. Suatu hari Alan pergi ke kafetaria untuk makan. Ia menekan tombol dan sebuah stik jatuh dari pipa. Alan mengambilnya dan bersiap untuk makan. Peter dengar batu di dekatnya. Bingung, Alan mendongak untuk melihat siapa yang memegang dua palang. Alan segera berdiri dan menawarkan tempat duduknya. Ia tidak punya pilihan selain membawa stik itu ke pintu untuk dimakan. Tepat saat ia selesai makan, sang pria dengan dua palang mendekat. Ia mengangkat sebuah tas kerja dan Alan dengan hormat menerimanya lalu mengikutinya seperti anjing. Sesampainya di pintu masuk VIP, Alan segera menyerahkan tas kerjanya kepada anak laki-laki berbelang dua itu dan berbalik untuk pergi karena statusnya yang rendah. Ia bahkan tidak layak masuk. Ia kemudian pulang ke rumah merasa sangat tertekan oleh ketidakadilan dunia. Malam itu Alan bermimpi. Ia bermimpi tentang sebuah geng pria dan ia menghapus sebuah belang. Ketika ia terbangun, ia memiliki sebuah penghapus di tangannya. Ia bergegas ke cermin hanya untuk mendapati dirinya berubah menjadi tim dengan dua pukulan. Ia kemudian pergi keluar untuk memamerkan keahliannya. Hal ini membuat Alan sangat puas. Ia kembali ke pintu VIP dan setelah ragu-ragu sejenak, ia masuk tanpa diduga para budak dengan dua belang itu melayani budak satu batang. Budak satu batang itu diperlakukan kaisar di sini yang membuat Alan sangat iri. Maka ia mengeluarkan penghapusnya dan menghapus satu batang lagi. Akhirnya menjadi orang yang superior. Ia melangkah masuk dengan angku dan para budak dua batang bergegas maju untuk melayaninya. Alan duduk di sofa, kakinya bertumpu di kepala budak dua batang itu. Dua budak lainnya bergegas menghampirinya untuk memijatnya. Mengingat semua yang telah dialaminya, Alan merasa ia harus menghadapi mereka. Tepat ketika ia merasa hidup telah mencapai puncaknya, sebuah tabung memanjang dari kepalanya dan daya hisap yang kuat menyedot Alan ke dalam. Setelah beberapa proses, ia berubah menjadi stik menjadi makanan bagi para budak tiga batang.